kita TVRI. Tasya, Fandi, Rivo, dalam acara Obsesi Obrolan seru, santai, dan berisi. Wow. Pasti teman-teman sekarang penasaran kan? Kita mau kemana? Kenapa kita di dalam mobil? Kita mau pergi ke suatu tempat. Kita mau jalan-jalan. Iya. Tapi teman-teman, walaupun kita mau keluar rumah, kita jalan-jalan, tapi kita tetap memberlakukan protokol kesehatan. Kita tetap pakai masker, benar nggak? Benar dong. Benar, pakai masker. Apa tuh? Ada yang aneh nggak, Fandi? Kenapa? Fan. Kamu lihat dong masker kita. Warna hijau. Fan. Wah. Oh iya. Balik bro. Salah, pantas. Sampai speechless gak bisa ngomong. Pantas. Aku. Nah itu baru benar, Fan. Nah, PSBB gini, kalian merasa nggak sih kalau kita tetap PSBB bukan PSBB. Oh iya, PSBB begini kok, kalian merasa nggak sih kalau kita tetap sempit-sempitan? Oh iya. Ya bener sih, kurang jaga jarak ya, social distancing ya. Gimana kalau kita jajan? Jajan apa hubungannya PSBB sama jajan? Jajan mobil baru yang lebih gede. Siap. Oke. Ampun. Langsung aja kita kesana deh, Om. Penasaran kan? Iya dong. Cus Om Rivo. Bye, see you. Kita udah nyampe, guys. Betul, akhirnya kita nyampe juga, guys. Setelah perjalanan panjang. Betul. Dari tadi masih terang, sekarang udah gelap. Gue tidur, bangun, bangun. Gak nyampe-nyampe. Jauh banget. ternyata Kelapa Gading ke Sunter. Jauh banget. Jauh banget tuh. Jadi kita sampai di mana nih, Van, sekarang? Kita ada di Bos Auto. Yo. Bos Auto. Iya kan, kita di sini kita banyak mobil banget ya. Iya. Tadi kan katanya Ini mobil kesukaan aku, silver itu. Rolls Royce. Rolls Royce. Silver hitam. Iya. Hitam semua ini mobil. Hah? Kacamata kali, Bos. Oh. Pantesan aku lihatnya tadi masih gelap. Ini mobil kesukaan aku. Iya. Tahu Van. Udah Van, jangan malu-maluin. Mobilnya bagus banget ya. Ada Ferrari, guys. Ada Ferrari. bagus sampai udah nggak bisa ngomong. Jadi Van mau jajan ya hari ini? Iya, Jajan. 1, 2, 5. Wow, siap. Gak sabar kita cobain aja ya, guys ya. Let's go. Wow. Silakan. Ya, terima kasih. Sure ya, berasa. Ini. Kasih ya. Silakan duduk. Iya. Tunggu bos saya ya, bos saya dalam perjalanan. Iya. Oh, saya tinggal sebentar ya. Oh iya. Di sini ya. Yes, kesempatan dari tadi basa basi. Tadi kita nyobain ini nih. Showroom mobil mewah kayak begini kantornya, guys. Cobain lah. Si direktur. Ya elah. Ada CCTV-nya, cuy. Iya. Coba. Rolls Royce yang tadi, men. Kelihatan, men. Yang warna hitam ya? Mana? Iya, itu. Gue lupa buka kacamata. Ini enak banget. Pilih satu. Oh, udah pasti. Jajan jadi Van jajan. Jadi. Van ya udah. Udah. Van. Bosan orang gitu lah. Mau pesen teh manis ya? Udah. Van udah. Selamat malam, Bapak Ibu. Ada apa? Maaf. Bapak kalau mau transaksi mau beli mobil di bawah. Kalau ini yang pasti jadi beli mobil. Oh gitu. Iya. Jadi kalau beli mobil di bawah. Iya dong. Yang mau jadi di sini ruangannya, Pak. Tapi kayaknya kalian saya lihat nih dari tim obsesi ya. Tahu dia. Kok tahu? Nonton, Pak, YouTube Nonton kita. YouTube ya? Saya kan disuruh jadi narasumber. Kok ya? Hendra. Waduh, kok. Ampun. Aduh, kok. Sorry.
Minta maaf. Iya, Iya, kok. sorry banget kok. Minal aidin. Aku bener-bener nggak tahu kok. Sedih banget kayaknya kan. Gak enak jadinya. Sorry ya kok. Dimaafkan. Tapi ada syaratnya. Apa tuh? Masing-masing di mobil satu. Baru dimaafkan. Beli apa dikasih? Beli dong. Mau bayar pakai apa? Mohon maaf nih. Oke, uang kas ketiganya. Kasbon boleh nggak kok? Pakai uang. Pakai rumah. Iya pakai emas daun kan. Bukan daun bener. Kenapa ya? Masih? Kok kita permisi ya, kita boleh lepas ya kok ya? Lagian kan kita udah jarak-jarak 1 meter Iya, nih. iya. Gak apa-apa kita lepas. Kita enggak kok. Kalau kalian lepas, saya lepas juga ya. Iya iya boleh. Dan ngobrolnya juga enak. Lebih enak Jadi ya. kelihatan muka ganteng. Iya dong. Saya cantik sendirian. Bener banget. Oke. Mungkin teman-teman bingung Di kali ya. rumah ya bingung siapa? Sosok bapak ini gitu Iya. ya. Yang tadi katanya ganteng. Masih Kita muda harus dipanggil bapak. Oh Iya. Koko ganteng. Nah itu pas. Iya. Pasti teman-teman di rumah penasaran banget nih siapa nih ya? Kita kenalin dulu kali ya, Pak. Boleh. Sosok Koko ganteng yang ada di sama-sama di kita di sini nih. Ya. Hari ini dia siapa? Namanya Kohendra. Please welcome Kohendra, teman-teman. Kok thank you banget kita udah boleh main-main kesini. Iya, sama-sama. Bener. Bener banget tadi. Saya tadi pikir malah ini ada pembeli. Wah, Calon-calon pembeli. Amin Amin. Tuhan. Saya udah senang tadi. Itu nubuatan sih. Coba Iya. lo bisa beli satu. Iya, Saya pikir bapaknya tadi mobil Rolls. Aku apa kira-kira? Kalau ini cocoknya yang 2 pintu. wah. Amin. Amin. Di setengah pintu. Kamu waktu Nggak muat. lewat jendela. Kepala dorong ya. Jeep lah. Wah. Jeep Wrangler. Oke, nubuatan. Aminin, cepetan. Aminin. Amin. Amin. Dengan dia. Amin. Ya, teman-teman, jadi ini Kohendra. Kohendra merupakan pelayan Tuhan yang Tuhan pakai luar biasa. Hari ini luar biasa ya. Amin. Kohendra, pasti kita mau hari ini sama-sama dengar sedikit banyak tentang Kohendra. Ya, Kohendra. Ya, ini kan tadi kita datang ke sini dan showroomnya gede banget. Gede ya, cukup besar banget. Nah, kira-kira untuk mencapai ini semua tuh, Kohendra ada ceritanya nggak sih? Awalnya tuh gimana sih kok? Awalnya sih memang dari saya sekolah itu udah pikirannya itu udah otaknya udah otak dagang. Sekolah apa nih? Jadi dari saya SMP, Oh, SMP. saya ingat tuh dulu ada mama, ada orang tua punya temen, itu ada bawa dagangan CD ya. Masih ingat dulu kan zamannya zaman CD ya. Tahun 90-an aja ya, Pak? Iya, tahun 90-an, sekitar tahun 92. VCD, DVD gitu ya? Iya, betul. Nah, waktu itu ada temen dari orang tua saya, dia tujuannya bawa ke rumah itu untuk ditawarkan dagang. Tapi malah saya nanya, itu VCD-nya, CD-nya boleh saya bantu tawarkan nggak? Boleh saya bantu? Iya. Boleh saya bantu jualkan nggak? Nah mereka bilang boleh. Teman mama saya bilang boleh. Akhirnya saya ingat dulu modal 3.000, saya bawa ke teman-teman, saya jual 5.000. Satu CD dapat untung 2.000. 2.000. Lumayan zaman dulu ya, Pak. Iya. Dagang. Iya. Makanya saya bilang mungkin dari sekolah udah otaknya, udah pikirannya udah otak dagang. Sampai saya ingat waktu itu di SMA 2. SMA 2, mama saya itu belikan saya motor. Motor itu motor baru. Saya ingat mereknya Suzuki Crystal. Suzuki Crystal. Nah, Suzuki Crystal, terus motor itu dibeli dengan harga 3.500.000. Dan beberapa bulan kemudian, kurang lebih 2 atau 3 bulan kemudian, motor tersebut saya jual. Hah? Saya jual dengan harga 2.500.000. Sempet mama saya tuh marah, Oh, tanpa persetujuan. tambah sejuan. Nah, kan 3,5. Iya. Jualnya 2,5. rugi dong. Iya, kenapa saya jual? Karena waktu itu saya ditawarkan sama teman saya motor juga, mereknya Yamaha Cem. Waktu itu dia tawarin, enggak, malah itu motor bekas. Oh, oke. Ditawarkan di harga 2 juta. Nah, tiba-tiba ya mungkin otak dagang saya mulai jalan. Saya yakin bahwa ini motor saya bisa jual. Dan singkat cerita, siangnya saya bawa pulang ke rumah, mama sempat marah-marah, ngomel-ngomel, ya kan, karena motor baru dijual malah dibeli motor bekas.
Tapi waktu itu saya sempat dandanin sedikit ya, biasa namanya motor bekas kan. Saya beli pilok, saya beli lempul, saya rapiin, saya pilok, saya rapiin, yang lecet-lecet saya rapiin, dan sorenya itu bisa saya jual di angka 2.500.000. Zaman sekolah untung 500.000 kan, wah gede banget ya. Iya. Dan mama saya tadinya ngomel, malah diajak dukung. Mami bilang kalau ada motor lagi, mami malah mau jalan. Tapi puji Tuhan, dari motor itu saya bisa lipatkan dengan beberapa motor. Kurang lebih ada 3 sampai 4 motor lah. Jadi waktu itu jadi main bisnis motor ya kok ya? Iya. Di usia SMA ya. SMA 2. SMA 2. Kamu kan di SMA 2 apa ya? Waktu itu beli singkong. Gue makan singkong di rumah. Punya sistem kartu juga buat generasi kalian. Bener banget. Setelah lulus sekolah, SMA, saya sempat ditawarkan kerjaan sama kakak saya punya pacar. Kebetulan waktu itu dia itu kerja di dealer. Nah waktu itu saya coba lamar ke sana dan puji Tuhan sih memang langsung diterima. Nah waktu itu tahun 97. Lulus SMA ya. Iya lulus SMA, saya ingat banget ijazah belum keluar, saya bekerja. 97 awal saya tuh masuk dunia otomotif. Itu awalnya saya juga salesman. Saya salesman, saya jualan mobil. Saya jual mobil, produknya itu Isuzu Panther. Kayaknya baru-baru keluar tuh. Iya, Isuzu Panther. Enggak, waktu itu kalau nggak salah 92 udah ada Panther. Tapi 97 saya masuk di dealer Isuzu. Waktu itu tepatnya di Pecenongan. Di Pecenongan. Nah, dari 97 saya masuk di Pecenongan. 98 kan sempat krisis ya. Karena waktu itu kerusuhan. Ya, kerusuhan 98 dan tahun 99 saya sempat ditawarkan oleh salah satu bos saya untuk buka showroom di Bali. Usia berapa tuh? Waktu itu berarti sekitar kalau ditarik ke tahun 2000 kan berarti umur saya waktu itu 23, kalau 97 kurang lebih 24. Jadi waktu itu bos saya percayakan saya buka showroom mobil bekas. Nah disitulah awal saya belajar juga mobil bekas. 20 guys. 20. Karena waktu itu kan di Bali juga ketika di Jakarta kerusuhan banyak tanah rumah orang Bali dibeli. Nah, otomatis di sana ekonomi juga bagus. Terus dengar dari teman-teman mereka dagang mobil bekas laku. Ya, dan saya juga waktu itu akhirnya bawa 3 mobil. Saya ingat banget waktu saya bawa 3 mobil di situ pun waktu itu memang kita kontrak ya di Jalan Gatot Subroto itu di Denpasar. Nah, saya ingat banget waktu itu sempat kita renovasi. Saya tinggal di hotel 1 minggu. Nah, waktu saya tinggal di hotel itu, saya sempat bicara sama bos saya. Ini daripada kita nggak ada kerjaan, ya kita iklanin aja mobil. Nah, iya, iklan di koran di Bali Pos. Nah, cuman bos saya. Zaman sekarang Instagram. Iya, zaman sekarang Instagram. Medsos sekarang. Kalau dulu masih iklan koran. Masih 3 baris kecil-kecil kemana? Nah, singkat cerita, bosnya bilang, ini kalau iklan mobil nanti orang mau lihat di mana? Saya bilang, lihat aja di hotel. Secara logika kan kayaknya, nggak mungkin orang beli mobil lihat di hotel kan? Tapi puji Tuhan waktu itu saya ingat bawa 3 mobil, 3-3-nya saya iklanin, dan hari itu saya jual 2 mobil. Hari itu. Iya, transaksinya pun di hotel. Wah. Lihat mobilnya di hotel. Di hotel. Di hotel. Baru sini, baru. Denger. Bos saya juga pikir nggak mungkin lah orang percaya kalau di hotel, tapi itulah di Bali orang sana percaya ya, dan akhirnya transaksi di hotel. Dan berjalan di situ memang akhirnya cuma setahunan sih, karena Bali kan mungkin daerah kecil, nggak besar ya. Akhirnya banyak orang dari luar Bali masuk ke Bali, persaingan banyak, akhirnya mulai sepi di tahun kurang lebih 99 akhir. Cuma 2 tahun. Ya, saya kembali ke Jakarta. Ya. Nah, akhirnya waktu itu saya sempat join aja sama teman. Tapi tahun 2000, bos saya yang di Bali ini buka showroom lagi, yaitu di Kelapa Gading. Nah, di situ saya diajak lagi dan saya bergabung di Kelapa Gading. Itu tahun 2000. Nah, sampai tahun 2019 saya pindah ke sini ke Bursa Otomotif Sunter.
Jadi latar background saya main di otomotif dari 97 sampai saat ini 2020, berarti kurang lebih dari 23 tahun. Melihat bahwa dalam usia yang muda bisa punya mental gagah, bekerja keras, nggak salah dong. Kantornya sebesar ini, ini gede banget kok guys. Kita tadi sempat kayak rasa ada sombong ya. Mohon maaf, Nggak apa-apa. Bukan rasa lagi, berasa sombong banget. Makanya kita nggak tahu gitu ternyata beliau yang punya. Iya, terus udah bener kayak orang bener ya. Dia menguasai orang. Kok terakhir kok aku pengen tanya sedikit ya. Kan Ko Hendra bilang kan tadi kayak Ko Hendra dari awal udah kayak mencoba untuk cari uang gitu ya dari kecil. Itu apakah ada paksaan dari maminya Koko atau dari kokonya Koko atau dari keluarga gitu? Ada yang maksa nggak? Lu cari duit dong. Enggak sih, karena ya bukan menyombong, saya juga bukan maksudnya dari keluarga yang bukan tidak mampu ya. Ya bukan dari keluarga yang kaya sekali juga enggak, tapi bukan dari keluarga yang nggak mampu. Tapi memang itu keinginan saya sendiri. Karena mungkin yang tadi saya bilang bahwa mungkin dari saya sekolah otaknya udah otak dagang. Gitu ya, itu nilai plusnya ya untuk info ya kan ya. Iya. Teman-teman di rumah jadi kayak berawal dari keinginan, ternyata itu bisa kalau kita tekunin benar-benar dari awal sampai akhirnya sampai sekarang siapa yang tahu dia punya segede ini. Iya benar. Iya kan? Di bawah tuh Yang di bawah. mobil yang biasa loh. Yang tadi kita udah naik-naikin itu kayak gitu. Build up. Maafin, enggak. Oh, maafin ada ya. Ini boleh dibuka dikit, Sorry ini nggak ada. Iya. Ini Oh, bisa no. kalau gitu. Oh, no. Orang tahun 90-an. Di solar ya. Tadi Ya. Tasya udah sempat ngomong ya. Udah Ko Hendra ini aktif di gereja juga. Berarti masa mudanya karena kenal Tuhan itu sukses pasti. Bagus sih. Benar nggak? Enggak juga bro. Gimana tuh Kok? Memang belum pernah dengar ya kesaksian hidup Wah saya. seru nih. Belum. Coba. Teman-teman mau denger nggak? Mau kayak gitu. Bentar dulu kok. Kalau mungkin teman-teman di rumah perlu diingatkan nih. Ntar apa ada sesuatu mungkin ini bisa mengingatkan Ko Hendra. Oke. Wah ini benar-benar mengingatkan masa lalu saya nih. Nah, penasaran kan? Mau dengar? Pasti Mau dengar teman-teman aja? di rumah Apa mau dengar banget? mau dengar banget. Tadi kan ditanya, mungkin dari dulu saya udah mengenal Tuhan ya. Memang saya 96, tahun 1996 saya mengenal Kristen. Waktu itu diajak oleh teman saya, sahabat saya, waktu masih SMA, itu ke gereja yaitu di Betani, di Gajah Mada. Ya, kalau nggak salah ingat itu di Rayon 1C, itu di youth-nya. Karena waktu itu kan saya masih SMA ya, jadi masuk ke kategori youth. Nah, 96 saya setiap minggu ke gereja sampai tahun 2003. 2003 itu saya baru dibaptis. Saya baptisnya itu di GBI Taman Siring. Nah tadi saya ceritakan tahun 2000 saya kan mulai dipercayakan pegang showroom di Kelapa Gading. Tapi disitulah titik di mana saya mulai dalam tanda kutip itu kehidupan saya mulai rusak. Yaitu tadi diingatkan kan musiknya tuh musik dugem tuh, musik ajib gitu kan. Itu saya tahun 2000 karena pergaulan mulai diajak sama rekan bisnis, sama customer. Padahal tadinya saya paling anti loh ke diskotik. Saya paling anti ke karaoke karena dulu mungkin masa muda saya waktu sekolah kan saya pulang sekolah udah kerja ya. Tapi waktu tahun 2000 saya pegang showroom dan mungkin waktu itu masih muda dan diajak rekan bisnis terus masuk ke karaoke terus diskotik. Awalnya saya nggak kenal itu apa yang namanya inek. Ada yang tahu nggak apa itu inek? Aku nggak tahu itu. Silakan. Nah
Bukan itu. Jadi waktu kita konsumsi inek itu bisa bikin kita itu on, Oh, itu bikin kita makanan? melayang. Bukan, itu sejenis ya ekstasi, narkoba lah, narkoba. Obat-obatan. Iya, nah di tahun 2000 sampai kurang lebih 6 tahun lah, 2006 saya masuk di dalam kehidupan dugem. Boleh dibilang hampir setiap hari, Senin sampai hari Minggu saya tuh pulang kantor pasti ke diskotik, karaoke, Setiap hari. happy, ya, hampir setiap hari. Makanya dulu saya juga dapat julukan. Tahu nggak? Pernah dengar nggak? Kristen Tomat. Ada yang tahu apa itu? Singkatan? Orang Kristen jualan tomat. Usaha sayuran maksudnya. Bukan. Tomat itu artinya tobat umat. Iya. Ya ampun. Obat umat. Iya, hari Minggu saya nggak pernah absen untuk datang ke gereja. Tapi hari Senin sampai hari Sabtu, kehidupan saya itu ada di diskotik, di karaoke, yang artinya kumat. Wah, satu hari doang putus ya. Iya, bahkan malam minggu itu saya bisa ke diskotik. Saya pergi malam pulang pagi, tapi paginya saya ke gereja. Itu masih ada hawa-hawa Masih. rokok masih Masih. Berarti kayak Roman kerja nih Ya. dari pagi misalnya sampai sore lah Ya. gitu. Ya. Malam diskotik, Iya. have fun ya. Iya. Besok pagi Ya. ritmenya Kerja. gitu lagi. Besok pagi saya kerja. full tuh. Ya, karena waktu itu saya juga punya prinsip dalam diri saya. Kalau saya malamnya berani happy, saya itu pagi harus bayar harga, saya tetap kerja. Nah, tapi biasanya kalau siang, ibaratnya baterai saya udah mulai ngedrop, nah mulai saya mungkin pulang ke rumah atau kadang pinjam kamar hotel temen, nah tidur. Nah, malamnya, sorenya pulang kerja, pergi lagi, pulang pagi lagi. Tapi termasuk bertanggung jawab. Walaupun malam senang pagi tetap berangkat kerja. Tapi kalau teman-teman yang lain mungkin sama kayak Iya, enggak? karena ya ada beberapa teman sih malah karena mereka pergi malam pulang pagi, ada yang sampai pekerjaan itu terbengkalai. Cuman untungnya waktu itu saya punya prinsip bahwa kalau malam saya berani happy, tapi pagi siang itu saya tetap harus kerja. Saya pulang jam 6 pagi, jam 7 pagi, jam 8 pasti saya udah di kantor. Malam kan pagi gue setting lagi. Iya. Gua mesti kerja. Minggunya ke gereja. Minggu gereja, Senin kerja diskotik lagi. Ya. Tapi mungkin di situ Tuhan masih ingat nih ada anaknya nih. Wow. Makanya saya 2006 akhirnya tinggalkan itu semua. Oke, kan tadi kok udah bilang 2003 itu dibaptis. Ya. Nah, berarti kok kenal gereja tuh gimana ceritanya kok? Saya kenal gereja kan tadi yang saya cerita di tahun 96 di Yud. Ya. Nah, karena tahun 2000 saya pekerjaannya di Kelapa Gading, akhirnya saya ke gereja Tapak Siring. Gereja Tapak Siring. Iya, nah 2003 di waktu itu dibaptis karena saya ada rencana mau menikah. Ya, biasa. Persyaratan. Iya, karena kan persyaratan kalau mau diberkati di gereja itu harus dibaptis, harus ikut BPR, harus ikut yang namanya dulu SOM. Oh iya, Kehidupan dugem saya itu 6 tahun lah, dari tahun 2000 sampai 2006. Itu calon istri tahu. Tahu? Oh, oke. Karena kebetulan saya dengan istri saya sekarang ya, itu pacarnya 9 tahun. Wah, Dari zaman sekolah juga. 9 tahun. Dari zaman SMA. Oke, ini nggak main-main loh. Pagi ngantor, Ya. malam dugem, minggu gereja. Itu selama 6 tahun kan? Tadi aku tahu, Papa bilang tadi 6 tahun terlibat. Udah sebentar ya? Nggak sebentar. Iya. Berarti dosis pemakaian itu udah tinggi tuh. Mungkin teman-teman di rumah juga penasaran tuh. Ini efeknya apa kok? Iya. Kok bisa sampai sekarang masih bisa mimpin gitu perusahaan? Iya, nggak bisa kantor ya tiap Iya. hari Iya. sampai sore. Awalnya sedikit bro dosisnya. Awal pertama kali saya nyobain itu hanya setengah. Nah mungkin karena waktu itu saya setengah
tablet. Iya. Iya, tablet dibagi dua. Setengah itu waktu itu mungkin karena saya belum pernah, mungkin darah saya masih bersih, jadi minum setengah aja saya nge-fly. Istilahnya nge-fly ya, istilahnya on. Cuman karena terus-terusan otomatis dosis semakin hari semakin bertambah. Sampai akhirnya minum satu pun nggak berasa nge-fly, sampai dosis saya 2-3 tablet. Satu hari dikonsumsi 2-3 gitu dalam satu hari. Atau Bukan satu hari. minum 2 atau 3. Jadi waktu kalau saya ke diskotik, ya waktu pertama setengah aja itu saya bisa fly, bisa on sampai pagi. Tapi karena terus-terusan otomatis dosisnya bertambah. Jadi sekali minum 2-3 baru bisa ngerasain yang namanya nge-fly atau on. Dosis sudah tinggi nih kok. Terus efek sampingnya, kalau yang saya tahu kan kayak orang kalau yang saya lihat ya, ekstasi itu kayak dia kan demen sama suara bass tuh. Betul. Saya kok lihat gitu ya. Kayak kita di gereja kan kita emang ada sukacita kan. Kita deketin speaker itu kok. Deketin speaker, nah itu kan bisa dengan telinga juga bermasalah. Betul. Itu yang dialami nggak? Betul. Atau ada pengalaman itu nggak? Betul. Jadi gini, kalau di ekstasi ini, kalau kita terus-terusan itu bisa membuat, yang saya lihat ya, beberapa teman saya tuh ada yang paranoid. Pernah dengar nggak kayak parno gitu? Ya, kejiwaannya terganggu. Ini sabu berarti ya? Agak sedikit berbeda, tapi ya efek sampingnya itu banyak loh. Atau bahkan yang lebih parahnya lagi, ada beberapa teman juga yang sampai OD. Tahu nggak OD itu apa? Overdosis. Itu DO. Ini OD itu overdosis sampai meninggal. Iya. Ada. Bahkan ada mereka yang pulang dari pulang dari diskotik karena mereka masih nge-fly, mereka bawa mobil dan mereka tidak bisa kendalikan mobilnya tabrakan. Nah mungkin juga dulu pernah dengar ya, ada mobil masuk ke sungai yang di Sungai Ciliwung tuh depan Gajah Mada. Nah itu kan karena habis pulang dia tidak bisa mengendalikan mobilnya. Iya. Jadi efek sampingnya itu banyak. Oh ya pernah saya sekali waktu itu saya habis saya ingat waktu itu saya nyetir dan nyetirnya itu saya ke puncak. Naik turun ya belok. Waktu itu saya pulang dari diskotik terus saya ke puncak. Nah saya ingat banget dan itu juga sedikit membuat saya trauma juga. Karena waktu kita lagi kan, kita nyetir mobil itu nginjek gas itu kayak nggak nginjek. Nah, sampai waktu itu kalau nggak salah di daerah Tol Cibinong ya, itu saya juga tiba-tiba nginjek rem. Nah, saya nginjek rem juga nginjeknya itu kayak nggak nginjek, tapi nginjeknya di dalam. Sampai ke mobil oleng. Untungnya saat itu jam 3, jam 4 subuh. Jadi kiri kanan itu nggak ada mobil. Nah kalau saat itu kiri kanan ada mobil atau di siang hari atau di pagi sore hari, mungkin saya udah lewat juga. Sekali lagi Tuhan masih sayang. Iya, Tuhan masih sayang sama saya. Kan Koko malam on nih. Iya. Malam on. Besok pagi kerja. Iya. Itu kan kalau misalnya minum 2 atau 3 pasti bisa ngaruh pagi gitu kan. Iya. Tapi tetap Koko bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Atau ada efek-efek yang kayak kerja tapi kayak ada sih sebenarnya. Kayak iya. Tergantung obatnya. Malah kalau obatnya bagus bisa buat kita tuh makin semangat, konsentrasi, makin semangat. Iya. Tapi begitu udahannya ya enggak lagi. Kita harus minum lagi baru semangat lagi. Tetap ada keterikatan. Iya, ada keterikatan. Pernah mencoba ya. Iya. Di rumah. Saya sarankan juga apalagi bagi yang muda-muda nih jangan sekali-sekali mencoba. Karena pengalaman itu adalah hal yang Berharga. Iya. Apalagi pengalaman orang lain kita ngelakuin lebih bagus loh. Betul. Benar nggak kan? Belajar ya, kita belajar gitu Iya, ya. Betul. Gitu ya. Betul. Berarti Koko terikat dengan Inek itu selama 6 tahun. Iya, 6 Nah, tahun. berarti 6 tahun itu ada yang dilepas dong. Jadi sebenarnya waktu itu saya menikah kan di tahun 2005. Nah, sempat waktu itu juga udah kepingin bertobat sih karena udah menikah. Cuman tetap saya waktu itu masih masuk dalam dunia dugem itu.
Tapi puji Tuhan karena waktu itu tahun 2000 saya berjemaat di GBI Tapak Siring, dan di tahun 2003 saya dibaptis, dan 2005 saya juga menikah, diberkati juga di GBI Tapak Siring. Ya, nah saat itu saya ingat waktu saya ke gereja hari Minggu, sempat orang gereja itu nanya siapa yang belum ikut FA. Sekarang kuliah, dulu namanya FA. Nah, saya sempat angkat tangan. Nah, waktu itu selesai angkat tangan, saya didata, dan beberapa hari kemudian saya ada ditelepon oleh orang di sekretariat yang kalau nggak salah masih ingat sih sampai saat ini, namanya Jen Mandiri. Saya kenal ya. Bangga banget nih kayaknya temennya nih. Tadi telepon, saya tanya, Bapak udah ikut FA? Saya bilang belum. Dan waktu itu saya diarahkan dekat rumah saya. Kemudian waktu itu saya tinggal di Gading Arkadia. Nah, saat itu saya datang karena waktu itu ketua FA-nya juga teleponin saya juga. Follow up, saya datang. Tapi waktu itu saya datang mungkin karena saya nggak enak aja. Bukan karena saya udah dapat panggilan atau kerinduan, belum ada. Nah, saya datang beda. Waktu itu saya datang karena nggak enak. Saya datang, malah waktu itu saya pengen cepet-cepet pulang. Karena kenapa? Itu kan hari Jumat, ya FA itu kan hari Jumat. Jumat itu buat saya malam panjang. Nah, teman-teman ini handphone saya taruh di kantong celana saya getar terus. Iya, selama FA, selama kul itu. Sampai akhirnya saya ingat waktu itu 9:30 selesai. Biasa setelah FA itu selesai kan ada makan-makan ya. Paling enak kan sebenarnya di situ. Cuma karena waktu itu saya datang bukan karena panggilan, bukan karena kerinduan, saya langsung izin ke ketua FA-nya. Tapi Pak, saya pulang dulu ya, saya ngantuk. Nah, mereka berusaha untuk tahan saya, ajak makan, saya bilang nggak bisa, saya ngantuk. Dan saya ingat, saya keluar dari pagar dari rumah ketua FA saya ambil handphone, saya lihat udah 48 miss call. Dan akhirnya saya pulang itu bukan tidur, tapi saya ganti baju, saya langsung pergi lagi, pulang Minggu pagi. Ya, ini berarti pelajaran juga nih buat teman-teman kita juga, bahwa ketika kita udah mulai mau masuk ke dalam dunia pertobatan dari tempat yang hitam, kita mau pindah, nggak bisa juga dengan pindah segampang itu gitu. Nggak dibiarin, iblis nggak tinggal diam yang menarik Ya, soalnya tadi Koko kan bilang bahwa di dalam hati kecil Koko pengen bertobat, karena sudah menikah ya. Iya, ada betul. kerinduan. Tapi ada satu hal, ketika kita datang ke komunitas atau ke gereja, itu tidak ada yang pernah sia-sia. Karena titik saya balik mengalami lahir baru, yaitu saya ingat setelah saya datang ke FA itu, memang besok-besoknya minggu depan saya nggak pernah datang lagi. Bahkan saya ditelepon, di SMS, di BlackBerry, dulu kan belum zaman WhatsApp. Iya, di BB itu saya nggak pernah datang lagi. Tapi kurang lebih 8 atau 10 bulan kemudian, saya ingat waktu itu istri saya lagi hamil, usia kandungannya 1 bulan, di siang hari di kantor ya. Iya, anak pertama, tapi usia kehamilannya baru 1 bulan. Nah, saya waktu jam 12, setengah 1, saya mau pergi makan siang, udah janjian sama teman, tiba-tiba saya di dalam hati ada kayak panggilan, telepon ketua FA saya. Telepon ketua FA saya di Gading Arkadia. Singkat cerita, saya telepon. Saya angkat telepon, saya telepon beliau. Dan beliau langsung ingat nama saya, Hendra bilang. Nah, akhirnya saya nanya, dia bilang, tumben Pak Hendra telepon. Iya, saya bilang, karena udah berbulan-bulan ya. Iya, udah 8-10 bulan. Udah 8-10 bulan ya. Iya, saya bilang, iya, saya juga nggak tahu nih kenapa kok tiba-tiba ada suara Bapak. Dan saya telepon. Dan saya nanya, nanti malam ada FA nggak? Dia bilang, ada, Pak Hendra datang ya? Iya, saya datang. Tapi saya percaya justru malam itulah Roh Kudus gerakan saya buat datang. Dari malam itu saya datang itu beda dengan yang 8-10 bulan yang lalu. Karena dari malam itu saya ikut pujian, ikut penyembahan, saya dengerin khotbah itu rasanya masuk nancep ke hati.
Bukan. Iya, dan dari saat itu puji Tuhan sampai hari ini saya setiap Jumat itu selalu FA. Sekarang namanya Pool. Dan disitulah titik saya itu lahir baru. Titik saya lahir baru. Nah, tadi kok bilang kalau kok baru ikut klub pertama kali aja, teman-teman tuh nelpon gitu. Udah nelpon berkali-kali, bahkan sampai 48 Miss call. miss call. Nah, pas kok bertobat untuk nggak ikut, berarti kok lepasin tuh dugem ya, bener lepas ya. Teman-teman masa nggak nyari sih? 100 miss call pasti 100 miss call. Nyari banget. Bahkan saya itu dijadi kayak semacam bahan taruhan buat mereka. Wow. Karena mereka itu berusaha, dan saya ingat banget ada beberapa teman yang bilang, kita lihat aja Hendra tahan berapa lama. Paling 3 bulan, paling 6 bulan, paling 1 tahun. Bahkan mereka juga ada yang bilang, ya udah ajak Hendra bisa pergi lagi, saya bayar semua. Istilah mereka tuh saya pau semua. Wah, gue sih kalau sebagai teman, Hendra kasih semangat. Ayo kita Kejar. ayo. Benar, dan itu memang dilakukan oleh teman-teman saya yang terdahulu. Tapi karena waktu itu saya udah komitmen, dan saya juga bersyukur bisa dari sebuah komunitas keluarga baru, mereka topang saya. Dan saat saya mau pergi, saya juga sharing sama mereka, dan mereka juga bukan sempat ya, maksudnya melarang saya untuk pergi lagi. Karena kalau saya pergi lagi, kemungkinan saya akan balik lagi ke kehidupan saya yang lama. Tapi saya ingat pernah di suatu saat ada teman-teman saya tuh berusaha ajak saya, dan mereka itu istilahnya muter otak. Sampai ada satu teman baik saya, dia ajak saya untuk pergi dengan alasan dia ulang tahun. Wah, Susah nih begini. Teman baik lagi, dan ulang tahun. Nah akhirnya karena saya nggak enak, tapi saya bilang sama teman saya ini, oke, saya datang. Waktu itu dia ngajak saya ke diskotik yang ada di daerah Mangga 2 Square. Nah akhirnya saya bilang oke, saya datang, tapi sebatas sampai kamu tip lilin. Kamu tip lilin, saya pulang. Nah terjadilah kesepakatan. Nah saat itu memang saya udah ikut yang namanya FA Pool. Akhirnya saya juga izin dengan teman-teman. wah itu kuat itu. Saya izin. Masih Izin. doain. Iya, Ngomong izin. gitu. Ngomong. Tadinya teman-teman Eva nggak ada yang izinin. Tapi akhirnya saya bilang, saya janji, saya datang, saya nggak ngapa-ngapain, dan saya tidak akan nyentuh barang yang dulu lagi. Naik taksi saya akan nggak nyentuh, minum pun alkohol saya nggak akan nyentuh. Saya bilang, akhirnya mereka izinin. Jadi singkat cerita waktu itu hari Jumat, tetap dulu, FA dulu, setengah 10 saya ke diskotik yang daerah Mangga 2 itu, karena teman saya ulang tahun. Tapi di sanalah saya lihat pentingnya kita di sebuah komunitas. Karena waktu saya di dalam ruangan itu, teman-teman itu pada BBM, SMS, drak pulang. Cuma saya bilang, saya komit, begitu tiup lilin, saya pulang. Nah, tapi saat itu benar begitu tiup lilin saya pulang. Saya sempat dibujuk untuk nggak pulang, tapi saya pulang karena saya percaya juga ada teman-teman yang doain saya sehingga mau saya keluar. Nah akhirnya singkat cerita jam 12 setelah tiup lilin saya pulang ke rumah. Bahkan sampai di rumah pun teman-teman masih telepon. Sampai rumah saya malah lihat istri saya tidur pules. Tapi semua teman-teman telepon. pulang. Ini cukup lucu, tapi menurut aku kayak aku baca gini. Di saat Kohendra dari gelap mau ke terang, yang gelap tuh kayak cepat 48 miss call. Betul. Tapi ketika Kohendra sudah mulai mau balik ke tempat terang, udah mulai balik gitu ya. Tapi teman-teman yang ada di komunitas itu yang menjaga Kohendra gitu. Betul sekali. Mereka kayak pulang. Betul sekali. Pulang. Dan besokannya saya ingat saya ambil satu keputusan. Nah ini keputusan yang menurut saya juga penting di dalam kehidupan saya sehingga saya bisa sampai hari ini. Karena saya waktu itu berpikir kalau teman saya ngajak saya ulang tahun, teman si A saya ngajak ulang tahun, saya iya. Nanti besok mungkin ada teman si B, teman si C juga. Nah ketika saya terus-terusan mungkin saya akan kembali ke kehidupan lama. Dan mulai saat itu saya berkomitmen untuk teman-teman yang ngajak saya ulang tahun. Kalau diskotik saya tolak. Tapi kalau makan siang, makan malam,
saya iya. Wow. Nah, puji Tuhan puji Tuhan dari saat itu sampai hari ini lah saya bisa meninggalkan kehidupan lama saya itu karena ya itu ya komitmen dan mungkin satu hal tidak kompromi. Tidak kompromi. Kompromi dari kesaksian ini aku diberkati kalau maksudnya cool itu penting. Ya. Oh iya. Komunitas itu penting. Yep. Jadi teman-teman di rumah jangan pernah ketika ada pengumuman cool dalam ibadah. Iya. Jadi nggak apa-apa. Ada dua pesan. Oh iya. Sebagai ketua cool dan sebagai jiwa baru. Yes. Nah kalau jiwa barunya jangan pernah tidak merespon itu ya. Iya. Bahwa itu ajakan yang paling baik ya untuk Betul. berkumpul, apalagi dalam keadaan saat sekarang ini. Hari ini. Betul sekali. Setuju. Semua ibadah online. Iya. Hampir salah ngomong online. Ya kan itu udah nggak ketemu lagi gitu. Iya. Nah inilah saatnya mungkin kayak Koko bilang tadi di SMS zaman dulu atau Iya. di BBM Betul. itu penting gitu. Betul. Nah sebagai ketua kul juga sama. Mungkin yang ketua kul Koko lakukan itu hebat banget. Iya. Koko nggak datang 8 bulan. Iya. Emang dia nggak nelfon, tapi pasti mendoakan kayaknya. Betul sekali, bro. Kenapa saya berani katakan itu betul sekali? Karena waktu saya terisap di kulnya, di FA-nya, dia pernah kesaksian begini, dan ini sering dikatakan ke teman-teman, ini yang namanya Pak Hendra, ini orang yang paling susah diajak ke FA. sekali datang, udah tuh nggak pernah datang lagi, karena alasannya 1001 macam. Saya ya, Itu 1001 malam lagi enak udah, rumah. dia katakan dia telepon, dia BBM sampai akhirnya dia nggak telepon, dia nggak BBM lagi. Tapi saya ingat dia ngomong ini. Tapi setiap malam saya dan istri mendoakan dia, mendoakan saya. Dan Oke teman-teman di rumah ketua kul dan jiwa baru, jangan lupa pesan ini penting. Ko Hendra ini udah gigi dari SMP ya. Kalau Ko Hendra misalnya nggak bertobat nih kok, gimana? Kan kok emang udah gigi dan kok rajin bekerja. Apakah semua Tuhan terus berkati? Menurut kok gimana? Oh iya, jadi gini, saya katakan waktu tahun 2000 saya jatuh ke dalam kehidupan dugem, itu pada saat itu saya memang kehidupannya lagi diberkati. Karena waktu itu saya pegang showroom, Iya benar. bukan menyombongkan yang masih muda, ya kan? Ganteng pula. Ah, kalau ganteng relatif. Tutup. Silau. Nah, Lighting lah. saat itu memang saya secara materi diberkati. Dan juga malam saya dugem, saya minum yang namanya ekstasi, inek, itu saya happy. Tapi happy dalam tanda kutip. Selesai dari itu, saya merasa tuh di dalam kehidupan saya ada yang kurang. Nah, ketika saya 2006 tergabung terhisap di FA, nah itu saya merasakan yang namanya damai sejahtera. Saya merasakan yang namanya sukacita. Nah itu yang saya tidak dapati di kehidupan lama saya. Makanya saya putuskan waktu itu untuk terhisap, untuk tergabung. Bahkan waktu saya ditawari melayani di gereja pun, saya ambil keputusan untuk melayani. Karena saya merasakan damai sejahtera, sukacita. Yang dulu mungkin secara materi saya oke, dapat. Tapi damai sejahtera, sukacita saya nggak dapat. Tetapi ketika saya sungguh-sungguh, ketika saya taat, setia, bahkan melayani Tuhan, damai sejahtera saya dapat, sukacita saya dapat, kesehatan saya dapat, Tuhan kirim juga. dan berkat itu bonus otomatis. Oh. Karena ada satu hal yang saya ingat, kalau saat itu saya nggak bertobat, firman Tuhan di Yohanes 10:10 katakan, pencuri datang mencuri, membunuh dan membinasakan. Kalau saya waktu itu nggak bertobat, mungkin misalnya saya binasa seperti tadi saya saksikan teman-teman pada Ode. Atau kalau saya nggak bertobat, mungkin keluarga saya juga akan berantakan. Karena siapa sih istri yang setuju kalau suaminya setiap hari pulang pagi? Nah, saya bersyukur waktu istri saya tadi kan saya katakan usia kandungnya 1 bulan, saya bisa terhisap di FA, di KUL, dan disitulah titik balik saya. Dan saya katakan di situ lahir barunya saya. Bro. Tuhan bisa atur semuanya. Iya.
hamil pas sampai 1 bulan, Iya. Tuhan beneran tarik langsung balik. Nah, tapi saya percaya itu tidak lepas dari doa. Yes. Doa ketua FA saya, mungkin juga doa dari istri saya juga, orang tua juga. Pasti. Betul. Paling penting tuh yang kelihatan banget dukungan komunitas itu. Iya. Tempat dimana kita memutuskan untuk kita tergabung dalam satu komunitas. Betul. Satu respon yang kita ambil untuk kita terhisap di komunitas itu menentukan kita ke depan seperti apa. Iya, ya. betul Untuk kita sekali. bertumbuh dalam Tuhan itu sih yang Betul, Oh. betul sekali. Udah Jericho? Udah dong. Benar. Udah Oh, dong. Udah? Udah dong. Ya, oke. 30. Wah siap. Ini hari apa ya Mat nih kamu tahu? Rabu, Jumat. Jumat itu 1 dulu. Yang ini. Rabu, Jumat, Sabtu. Berarti semua kebalakul ya? Puji Tuhan. Coming soon akan datang. Wow. Thank you banget buat hari ini. Nah, buat teman-teman, poin pertama harus ingat, dari masa muda kalian kan harus gigih, harus rajin untuk memikirkan masa depan. Kayak Ko Hendra ini dari SMP udah usaha dagang, sehingga terbukti sekarang karena kegigihan dari SMP, SMA, bahkan selalu SMA langsung bekerja, sekarang terjadilah seperti ini. Oh, kamu dapatnya itu ya? Iya. Di generasi kamu bahwa Iya. kita harus gigih, berjuang. Benar. Ya. Jangan malas-malasan main game mulu, Iya benar. YouTube mulu, nggak salah sih. kalau Netflix, jadi gitu YouTuber, ya. nggak salah. Ya kan? Kalau kamu kasih apa kan? Kalau aku ya itu sih tadi yang Ko Hendra udah bahas, bagaimana pentingnya kita terserap di dalam satu komunitas yang benar gitu ya. Di saat kita mau kira-kira kayak udah mau belok dikit, ada yang tarik untuk kita balik lurus lagi gitu ya. Ya itu penting sih, memang kayak terserap di pool gitu. Jadi kayak mengingatkan lagi gitu. Ya saya pembicaraan kita ini sangat-sangat Oh, berbobot. gimana? Kalau aku sih ya udah pasti tentu jangan coba-coba masuk ke dalam dunia malam ataupun narkoba, mungkin coba-coba gitu. Oh, lo cuma pengen coba. Iya, pengen coba. Lihat tadi kesaksian Ko Hendra bahwa dia itu untuk lepas itu susah gitu loh. Bahkan dia harus benar-benar percayakan satu komunitas dan komunitasnya itu mendukung juga ya enggak? Ya kan? Akhirnya terjadilah pertobatan yang sempurna. Jangan kompromi sih. Nah itu kan tadi jangan kompromi kan. Jika pun teman-teman yang nonton acara ini bahwa udah terlibat gitu loh, Udah sempet masuk gitu ya. iya dalam dunia narkoba atau udah Dunia malam. canduan lah, Ya. jangan lupa bahwa Tuhan tetap menunggu engkau datang menutup pintu bertobat. Amin. Tuhan tetap buka tangan untuk Come to me. Amin. Karena saya juga diingatkan satu ayat firman Tuhan yang mengatakan pergaulan yang baik akan merubah kebiasaan yang buruk. Sore hari ini kita diberkati banget kok, selain kita dapat mobil juga, ya kan? Dapat. Satu-satu dapat mobil. Yes. Besok nanti saya kasih nomor rekening sekalian. Iya banyak. Ya, iya. Banyak. Kan tadi udah dibilang kalau mau dikasih pun ya nggak apa-apa, gitu ya, nabung dulu gitu ya, dipakai dulu, nggak bisa. Oh terima kasih Ya. banyak Oh, thank you buat so much. Sama-sama. Kita bertiga aja diberkati, kita percaya teman-teman di rumah Ya, pasti amin. diberkati banget. Amin. Kami TVRI Tasya, Fandi. Rivo. kami pamit undur diri teman-teman. See you di next episode untuk narasumber yang selanjutnya. Lebih tepatnya teman-teman jangan lupa terserap di pool. Jangan lupa tertanam Ya. di satu komunitas yang benar. Jangan coba-coba narkoba. Gigi dari masa muda. Woo!